Cinderella terbang melintasi langit, melintasi kehidupannya yang buruk. Saat tiba di pesta dansa, dia menyadari bahwa sudah dikepung oleh bajak laut yang kejam. Terdengar aneh? Memang. Tapi begitulah seorang gadis cantik membagikan cerita kepada adik-adiknya sembari bermain pedang dengan sangat antusias seperti pentas drama. Mereka tidak menyadari ada yang mengintip di jendela, sampai akhirnya anjing peliharaan menyalak dan ketika diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa. Ordinary adventures of these children may be said to have begun, so the children forgot about it. For what trouble? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, hidup di atas penderitaan orang lain mungkin akan memberikan kemewahan, tapi tidak akan mendapatkan ketenangan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Peter Pan. Rilis pada tahun 2003, disutradari oleh P.J. Hogan, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang sudah tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, tetap kopinya disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Momen tersebut segera terlupakan dan dianggap angin lalu oleh para anak-anak keluarga Darling. Beberapa hari kemudian, bibi mereka, Millicent, datang berkunjung. Melihat si gadis cantik Wendy yang telah beranjak dewasa, Millicent berpendapat bahwa sudah waktunya Wendy mengurangi waktu bermain bersama kedua adiknya, John dan Michael. Lalu mulai mengajak orang tua Wendy, George dan Mary, untuk memikirkan masa depan Wendy. Wendy sendiri mendengar ucapan tersebut hanya tersenyum diam, bingung, karena diri baru menginjak usia 13 tahun. Beberapa waktu kemudian, suatu peristiwa aneh kembali terjadi. Dikala Wendy terlelap, tiba-tiba saja seorang anak laki-laki muncul di kamar, tepatnya di hadapan, dalam kondisi melayang. Nana, si anjing peliharaan, berusaha menangkapnya, namun anak itu berhasil kabur karena gerakannya yang begitu lincah. Keesokan harinya, di sekolah, Wendy yang masih terbayang-bayang momen semalam, ragu apakah itu mimpi atau kenyataan, mencoba menggambarnya di buku. Sangat disayangkan, Bu Guru memergoki, dan karena dianggap telah melakukan hal yang tidak pantas, Bu Guru pun memutuskan untuk mengirim surat peringatan kepada Tuan Darling. Tidak tanggung-tanggung, Bu Guru bahkan menggunakan jasa same day instan agar surat tersebut bisa segera sampai ke kantor di mana George sedang berusaha keras untuk membangun keakraban dengan atasan. Mengetahui hal ini, Wendy pun bergegas untuk menggagalkan si kurir. Nana, John, Michael juga mengikuti, namun hasilnya... Bisa dibilang kekacauan tersebut membuat George sangat malu dan akibatnya Nana dihukum tidur di halaman sementara Wendy dipaksa untuk mulai bersikap dewasa. Malam itu diketahui bahwa Mary akan menemani George ke sebuah pesta. Pada momen ini anak-anak sempat meminta agar sang ibu tidak ikut, tapi karena ayah mereka sulit bersosialisasi, permintaan anak-anak itu pun terpaksa ditolak dan akan menitipkan mereka kepada bibi Millicent. Beberapa waktu kemudian, si anak laki-laki datang lagi, tapi sama sekali tidak bermaksud mengusik keluarga Darling, melainkan mencari bayangannya yang sempat ditangkap oleh Nana. Anak laki-laki itu berusaha sekeras mungkin, sehingga kegaduhan yang ditimbulkan membuat Wendy terbangun. Dengan sopan, anak laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Peter Pan. Dan saat menemukan bayangannya, Wendy segera memahami masalah dan berbaik hati membantu menyatukan Peter dan bayangannya dengan cara dijahit. Terlihat mesra, peri yang merupakan sahabat Peter pun menjadi kesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena terjebak di dalam laci. Setelah bersatu kembali dengan bayangan, Peter malah menyombongkan diri dan enggan mengucapkan terima kasih, namun dia mengaku satu gadis lebih baik daripada 20 bocah laki-laki yang hilang, atau dia menyebutnya Lost Boys. Lebih lanjut, Peter menjelaskan bahwa Lost Boys adalah anak-anak yang luput dari pengawasan orang tua dan setelah hilang selama 7 hari, maka akan dibawa ke Neverland. Hanya laki-laki, karena anak perempuan seharusnya dijaga dan diperhatikan baik-baik. Kata-kata manis itu membuat Wendy semakin tertarik, mengatakan
mengatakan bahwa Peter layak mendapatkan ciuman. Namun Peter menganggapnya sebagai benda sehingga mereka pun bertukar hadiah. Kali ini peri yang bernama Ting telah benar-benar habis kesabaran sehingga setelah para ladies tenang, Peter mengaku kedatangannya yang secara diam-diam selama ini adalah karena tertarik dengan dongeng-dongeng Wendy, terutama dengan dongeng Cinderella. Mendengar happy ending yang hambar, Peter pun memutuskan pulang untuk menceritakannya kepada Lost Boys. Wendy pun diajak ikut serta ke Neverland, diperbolehkan mengajak John dan Mike, dan bahkan anak-anak Darling itu akan diajari cara terbang. Melihat kegaduhan yang terjadi di kamar anak-anak, Nana pun bergegas menemui Tuan dan Nyonya Darling dan lagi-lagi menghancurkan usaha George untuk mengakrabkan diri kepada atasan, yaitu Tuan Edward. Semuanya pun kembali ke rumah. Mungkin seharusnya George dan Mary tepat waktu, namun jika demikian, maka petualangan ini tidak akan terjadi. Good evening. Setelah terbang melayang di atas kota, menembus atmosfer, dan melintasi planet, akhirnya Wendy dan adik-adiknya ditarik oleh Peter hingga tiba di Neverland. Adegan kemudian menampilkan sebuah kapal bajak laut bernama Jolly Roger yang terdampar di atas lautan es, di mana para kru sedang bersantai dan bosan. Salah satu dari mereka, yaitu Smee, si wakil kapten, terbangun akibat burung jahil dan segera melihat retakan es menandakan musim semi telah datang. Smee melaporkan hal ini kepada sang kapten yang terbangun dalam kondisi tidak senang karena memimpikan Peter. Diketahui bahwa sang kapten telah kehilangan tangan dan menjadi buruan buaya ganas. Semua karena Peter, dan oleh karena itu, dia sangat menaruh dendam pada pemuda tersebut. Sadar bahwa musim semi datang bersamaan dengan kembalinya Peter, kapten yang bernama James Hook itu segera menuju geladak untuk memantau keadaan. He's back. Sementara itu, kelompok Peter memantau dari atas awan. Ternyata anak-anak Darling telah mengenal Hook dan krunya. Peter pun mengajak mereka untuk memantau dari dekat, dan hal ini segera disadari oleh Hook, sehingga meriam pun ditembakkan. Peter membagi tugas, meminta Ting untuk menyelamatkan Wendy, sementara diri akan membereskan sisanya. Peter segera melesat, mendekat ke Jolly Roger untuk mengacaukan seluruh kru Kapten Hook, sehingga menghancurkan kapal. Meskipun demikian, tetap saja Hook memerintahkan untuk menembakkan meriam, dan siapapun yang berani membantah akan dihabisi. Sementara itu, ditampilkan para Lost Boys yang memperhatikan sesuatu di langit, dan tidak mengetahui bahwa itu adalah Wendy. Di saat yang sama, Ting datang, mengatakan Peter sedang sibuk dan menceritakan tentang ending Cinderella yang hambar, serta Ting juga menyampaikan pesan dari Peter untuk menembak burung putih yang melayang di langit. Tanpa ragu, para bocah itu segera melepaskan anak panah, yang mana salah satunya anak panah yang dilepaskan oleh Toothless mengenai Wendy. Tak lama berselang, Peter pun datang dan mengetahui hal ini. Awalnya Peter ingin menghukum Toothless, namun mendadak Wendy menggigau, dan ternyata anak panah menancap di hadiah dari Peter yang Wendy jadikan sebagai liontin. Karena tangan mereka kotor, sehingga tak mungkin memindahkan Wendy, Peter mengusulkan untuk membangun rumah di sekitar Wendy. Lalu anak-anak itu melaporkan bahwa ini semua ide Ting, sehingga Peter yang marah pun membentak Ting dan memutuskan pertemanan mereka. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita pun terbangun dan mendapati diri di dalam rumah mini. Dia bertemu dengan Lost Boys yang segera memohon agar Wendy mau menjadi ibu mereka, lalu dibawa ke rumah utama di mana Peter, yang dianggap ayah para Lost Boys, telah menanti. Ya, mereka membicarakan tentang hukuman, yang mana kematian adalah sesuatu yang layak, namun Wendy tidak setuju, karena menurutnya meminumkan obat yang pahit jauh lebih mengerikan, dan pertama-tama akan dimulai dari yang termuda, yaitu Michael.
Wendy pun menyadari bahwa dua saudaranya hilang. Diketahui bahwa sebelumnya pemuda-pemuda Darling ini jatuh ke tengah hutan dan segera mencari tempat perlindungan. Mereka menemukan batu berisik yang terus bersuara seperti detak jam tanpa henti, tanpa menyadari bahwa itu adalah buaya raksasa. Kesialan tidak berakhir di situ, karena keduanya terkena perangkap suku Indian dan ditemukan oleh putri kepala suku bernama Tiger Lily. Tak lama berselang, diketahui bahwa ternyata Hook sedang menyisir hutan. Ia menemukan Tiger Lily dan memaksa gadis itu mengaku. Jiwa kesatria membuat John bersuara, sehingga semuanya pun langsung ditangkap. I say, unhand that. Untuk mendapatkan informasi, Peter meminta bantuan para duyung yang mengetahui segala sesuatu di lautan. Jangan tertipu dengan kecantikan dan suara merdunya, karena jika lengah, ia akan membuatmu tenggelam. Begitulah yang dikatakan Peter kepada Wendy. Diketahui bahwa adik-adik Wendy ditahan oleh Hook di Istana Kegelapan. Ya, adik-adik Wendy dan Tiger Lily diikat pada sebuah batu untuk memancing Peter datang. Beberapa waktu kemudian, Peter dan Wendy tiba di Istana Kegelapan dan segera Peter memberikan sedikit arahan tentang berpedang, lalu meminta Wendy menunggu aba-aba. Teriakan Wendy yang kesal memancing Hook keluar, sehingga segera dimanfaatkan Peter, meniru suara Hook untuk mengelabui Smee dan seorang kru agar melepaskan John, Mike, dan Tiger Lily. Tentu saja Hook sangat marah mengetahui hal ini, sampai-sampai menghabisi salah satu kru yang dungu. Set them free, or I'll plunge my hook in. Dia juga mendengar suara tiruan dan mengetahui bahwa itu dari Peter. Jadi, si kapten mencoba memperdaya. Untungnya Wendy segera memberi peringatan sehingga Peter berhasil menghindari tembakan. Peter, look out! 3 pertarungan sekaligus, Peter versus Hook, Wendy versus Cookson, dan kelompok John, Mike, serta Lily versus Giant. Para jagoan kita berhasil unggul, bahkan trio bocil berhasil merampas sampan dari Tuan Smee. Namun sangat disayangkan, Peter tertangkap jaring dan siap dihabisi oleh Hook. Untungnya di saat terakhir terdengar suara detak jam yang membuat Hook ketakutan. Ternyata suara itu berasal dari TikTok si buaya raksasa yang sangat menyukai daging Hook karena telah mencicipi tangannya. Akhirnya kelompok Peter dan Wendy berhasil kabur sementara Hook terjebak bersama TikTok. Semuanya kemudian berkumpul bersama suku Indian, di mana seorang tetua menjahit boneka teddy bear kesayangan Michael. Setelah itu, semuanya pun berpesta merayakan kemenangan, kecuali Wendy dan Peter yang menikmati waktu berdua untuk menyaksikan pesta dansa para peri. Peter dan Wendy pun memutuskan ikut berdansa, tanpa menyadari Hook dan Tinkerbell memata-matai. Hook dan Tinkerbell memutuskan untuk bekerja sama karena mereka merasa sama-sama dicampakkan oleh Peter semenjak kedatangan Wendy. Kembali ke para tokoh utama kita, Peter tiba-tiba menyadari suatu perasaan aneh yang membuatnya meyakinkan Wendy bahwa mereka tidak mungkin menjadi ayah dan ibu sungguhan karena Peter tidak mau menjadi tua. Keyakinan Wendy berbeda, terutama tentang perasaan mereka, jadi dia mendesak Peter untuk mengakui tentang cinta, namun Peter menolak. Menurutnya, cinta membuat orang merasa sakit karena ditinggalkan. Peter hanya ingin bermain dan bersenang-senang, dan karena Wendy tidak bisa menerima, Peter pun pergi. Why do you spoil everything? Peter! Peter, come back! Kembali ke rumah yang dibangun oleh Lost Boys, Wendy menangis terseduh-seduh karena perkataan Peter, sementara Peter sendiri datang kembali ke rumah Wendy di Inggris. Dia sebenarnya sangat takut kehilangan Wendy, jadi mengatakan kepada Nyonya Darling yang sedang tidur bahwa Wendy tidak akan kembali dan menutup jendela.
Kembali ke Wendy yang terbangun di Jolly Roger, dia sangat terkejut dan penjelajahan membawanya ke ruang Hook. Sang Kapten Dansmi menyambut dengan ramah, tapi tetap harus menjelaskan tentang kenyataan bahwa menjadi muda seperti Peter, maka tidak diperbolehkan merasakan cinta, karena cinta adalah teka-teki bagi Peter. Hook pun menawarkan Wendy untuk bergabung dengan Jolly Roger, bukan sebagai penjara, tapi sebagai pendongeng. Wendy pun menceritakan salah satu kisah yang membuat semua kru menangis penuh haru. Lalu Hook mengembalikannya ke lokasi semula dan berjanji tidak akan memata-matai. Padahal sebenarnya Kapten Licik itu telah mengirim peliharaan untuk mengikuti Wendy ke rumah pohon tempat Peter dan anak-anak berada. Sementara Peter keluar, Wendy dan anak-anak berkumpul bersama. Satu hal yang mengganggu pikiran Wendy, semakin ia mengingat sang ibu, maka semakin ia melupakan. Ini tidak hanya dialami Wendy, tapi juga John dan Michael, yang bahkan tak mengingat nama orang tua mereka. Tak lama berselang, Peter datang membawa kabar dari para duyung bahwa ada seorang kru baru di Jolly Roger berjulukan Si Tangan Merah. Tapi kru baru ini hanyalah seorang pendongeng. Merasa terhina, Wendy pun mengakui bahwa diri adalah Si Tangan Merah, lalu menghunuskan pedang menantang Peter. Menurut Wendy, Hook lebih berperasaan daripada bocah seperti Peter. Keduanya pun berduel dan tentu saja Wendy tak mampu mengalahkan Peter. Gadis itu menegaskan bahwa menjadi bajak laut bukanlah tujuan utamanya, melainkan pulang. Ya, Wendy mengajak adik-adiknya beserta Lost Boys untuk meninggalkan Neverland karena begitulah seharusnya. We must leave. If you wish it. Saat Hook mempersiapkan kaitnya, terlihat Ting yang terkurung di lemari minuman. Hook mengatakan kematian Peter Pan sudah di depan mata dan itu akan membuat semua penghuni Neverland bebas. Kembali ke tokoh utama kita, beberapa waktu kemudian Peter pun kembali, lalu mengizinkan semuanya untuk pulang jika memang itu yang diinginkan, tapi tidak untuk Peter. Peter dengan tegas menolak ajakan Wendy untuk kembali ke dunia manusia karena tak ingin menjadi tua. Setelah semuanya siap, Wendy pun menyusul keluar dan terkejut melihat para kru Jolly Roger sudah menawan para anak-anak dan ya, Wendy segera ditangkap. Kapten Hook mencoba menghabisi Peter dengan kaitnya, namun karena lubangnya terlalu kecil, jadi dia meneteskan racun dari mata merah ke dalam obat Peter. Racun yang merupakan campuran kemarahan, cemburu, dan kekecewaan yang tidak ada obatnya. A dreadful poison, distilled, a mixture of malice, jealousy. Sementara itu, Ting berhasil memperdaya burung buluk, lalu bergegas kembali ke rumah pohon. Beberapa waktu kemudian, Peter terbangun dan menyadari bahwa Wendy dan anak-anak telah pergi. Peter kemudian mengikuti pesan terakhir Wendy untuk minum obat, namun Ting datang dan menghabiskan obat itu demi menyelamatkan Peter, dan akhirnya peri malang itu pun padam. Tinkerbell. Peristiwa ini membuat Peter sangat terpukul, yang mana berdampak pada seluruh Neverland dan terlihat dari badai besar yang akan segera datang. Hook mengira Peter telah mati dan meminta seluruh kru untuk mengheningkan cipta lalu berpesta, dan tentunya memaksa semua anak-anak untuk berjalan di papan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Peter yang meneriakkan keyakinan tentang adanya peri, berharap Tinkerbell bangkit, dan semua orang yang percaya akan peri pun ikut meneriaki kalimat yang sama. I do believe in fairies. I do believe in fairies. believe in fairies. I do. Cara itu benar-benar berhasil membuat Tinkerbell bangkit dan kini Peter bersiap untuk berhadapan dengan Hook serta kru Jolly Roger. Kembali ke Jolly Roger, Hook memaksa Wendy bercerita tentang Peter, yang mana diketahui bahwa Peter sangat menyukai kisah-kisah yang Wendy ceritakan, kebanyakan tentang cinta, petualangan, dan perjuangan kebaikan melawan kejahatan. Ini berarti bahwa Peter sebenarnya juga mengerti tentang perasaan. Selain itu, ancaman membuat Wendy dan anak-anak menjelaskan tentang terbang yang ternyata cukup dengan berpikir sesuatu yang menyenangkan serta serbuk peri.
Setelah mengetahui semuanya, kini Hook ingin membuat Peter bersedih dengan mengeksekusi Wendy. Tak punya pilihan, Wendy pun terpaksa mematuhi, dan di saat-saat terakhir terdengar suara detak jam yang menandakan TikTok datang, lalu anehnya sama sekali tidak terdengar suara air, malah yang terdengar suara detak jam yang semakin keras. Tiba-tiba Hook melihat bayangan buaya di layar dan segera ia memerintahkan para kru untuk menghabisi buaya itu. Di tengah-tengah kekacauan, Peter muncul dan segera menantang Hook. Sempat nyaris dikeroyok, namun Hook menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang boleh menghabisi Peter. Lalu tiba-tiba saja semua anak-anak bebas, dan kali ini mereka membawa pedang untuk memulai pertempuran. Pusat pertempuran adalah duel Peter dan Hook, yang mana terlihat Peter sangat menikmatinya. Have at thee! Kesal dengan kemampuan terbang Peter, Hook pun segera menangkap Ting yang lengah, lalu menggunakan serbuknya untuk ikut terbang. Kini duel menjadi semakin seru di udara, dan meskipun demikian, tetap saja Peter lebih unggul, sampai akhirnya Hook menyinggung tentang kepergian Wendy. Ya, Wendy akan segera tumbuh dewasa, mempunyai suami, dan akan melupakan Peter. Mendengar hal itu, Peter pun semakin lemah, dan serangan terakhir dari Hook membuatnya tumbang. To the fair Wendy. Please stop it! Hook mengizinkan Wendy untuk mengucapkan salam perpisahan, dan meskipun ragu, Hook juga membiarkan Wendy memberikan cenderamata terakhir untuk Peter, yang ternyata cenderamata tersebut adalah hal yang secara diam-diam selama ini Peter dambakan. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, tapi yang pasti berkat itu tubuh Peter penuh dengan energi yang tiba-tiba saja meledak membuat semua orang terpental. Saat bangkit, Peter kembali mengajak Hook untuk berduel. Peter kini menjadi benar-benar bahagia dan mengatakan bahwa Hook tua, kesepian, dan akan tumbang sembari melancarkan serangan terakhir. Oh. Munculnya TikTok membuat pikiran bahagia lenyap seketika dari benak Hook. Kapten licik itu mencoba untuk memaksakan berpikir hal-hal yang ia senangi, tapi sangat disayangkan teriakan anak-anak tentang tua, kesepian, dan kejatuhan membuat Hook akhirnya menyerah dan Jolly Roger akan berlayar dengan Peter sebagai kapten baru mereka. Semua anak-anak diminta bersiap karena mereka akan segera berlayar ke dunia manusia. Peter kemudian memanggil kaum peri untuk meminta bantuan mereka membuat Jolly Roger terbang. Setelah melintasi antariksa, Jolly Roger akhirnya tiba di dunia manusia. Anak-anak Darling menemui ibu mereka yang sedang tertidur, tapi tidak membangunkan karena mungkin lebih baik demikian. Tak lama berselang, Mary dan Nana bangun, melihat anak-anak dan mengira diri masih bermimpi. Tapi akhirnya Mary menyadari bahwa anak-anaknya telah pulang sehingga segera kembali ke kamar, memanggil George, dan semua pun saling berpelukan penuh syukur. Oh, my angel. Tidak hanya itu, para Lost Boys juga ada di sana berharap agar diterima oleh keluarga Darling. Awalnya George ragu, tapi karena tidak tega, pria baik hati itu pun menerima mereka semua sebagai anaknya dan terkejut ketika Michael mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang ia rampas dari kru bajak laut. Welcome to the family, boys. Film pun ditutup dengan menampilkan perpisahan Wendy dan Peter. Keduanya berjanji tidak saling melupakan, dan Peter juga berjanji akan datang untuk mendengar cerita Wendy tentang dirinya. Sayangnya, seiring waktu berlalu, Peter tidak pernah kembali. Meskipun demikian, Wendy tetap menceritakan kisahnya kepada anak-anaknya, dan cerita itu diteruskan ke cucu-cucunya, sehingga menjadi sebuah kisah keluarga yang tak terlupakan. Dan tamat.
Peter Pan selama ini dikenal sebagai anak laki-laki yang tidak mau tumbuh dewasa, namun di balik kisah fantasi itu banyak teori dan interpretasi yang jauh lebih kelam. Beberapa pembaca karya J.M. Barrie percaya bahwa Peter bukan sekedar pahlawan anak-anak, melainkan sosok penjaga Neverland yang mempertahankan dunia itu dengan cara yang menyeramkan. Teks asli Barrie bahkan menyebut Peter kadang menipiskan jumlah anak-anak hilang ketika mereka mulai tumbuh dewasa. Sebuah kalimat samar yang oleh banyak penggemar diartikan sebagai tindakan ekstrim agar Neverland tetap menjadi tempat anak-anak selamanya. Teori lain menyebut bahwa setiap anak yang dibawa ke Neverland perlahan kehilangan ingatan tentang keluarga mereka, menjadi pengikut setia di bawah kendali Peter, dan ketika mereka tidak lagi sesuai dengan dunianya, mereka akan disingkirkan. Di balik keceriaan dan petualangan, ada bayangan tentang kehilangan identitas dan ketergantungan pada dunia fantasi yang tak pernah berakhir. Secara psikologis, Peter Pan sering dihubungkan dengan konsep puer aeternus atau anak abadi dalam teori Carl Jung. Archetype ini melambangkan seseorang yang menolak komitmen, tanggung jawab, dan kedewasaan karena takut kehilangan kebebasan serta imajinasi masa muda. Sisi positifnya, Peter mencerminkan harapan, kreativitas, dan potensi tak terbatas, namun di sisi gelapnya, ia juga mengekspresikan ketakutan terhadap realitas hidup dan rasa terasing dari dunia orang dewasa. Latar belakang penciptaan karakter ini pun tidak lepas dari kehidupan pribadi J.M. Barrie sendiri. Ia terinspirasi dari hubungan dekatnya dengan keluarga Llewellyn Davis serta trauma kehilangan saudaranya David yang meninggal di usia 13 tahun. Bagi Barrie, David selamanya akan menjadi anak-anak karena kematian menghentikan pertumbuhannya, dan gagasan ini melahirkan sosok Peter Pan sebagai simbol masa kecil yang tak terhenti di waktu. Beberapa tafsir lain bahkan menyelami simbol-simbol psikologis dalam cerita. Bayangan Peter yang terlepas saat ia masuk ke rumah Darling sering dianggap sebagai metafora untuk kehilangan identitas atau perasaan yang bertentangan antara keterikatan dan kebebasan. Ada pula teori spiritual yang menyebut bahwa Peter Pan adalah malaikat penuntun jiwa anak-anak yang sudah meninggal, membawa mereka ke Neverland yang sebenarnya merupakan gambaran surga bagi anak-anak. Di sisi lain, penggambaran Barrie sendiri kadang menunjukkan Peter sebagai sosok egois, narsis, pelupa, dan kurang peduli pada perasaan orang lain. Karakter yang di permukaan tampak menawan, tapi menyimpan sifat gelap ketika dianalisis lebih jauh. Namun ketika beralih ke film versi 2003 ini, sebagian besar lapisan gelap ini hampir menghilang. Versi film ini memilih menampilkan Peter sebagai pahlawan petualangan, seorang anak yang karismatik, ceria, dan berani. Meski kadang egois dan keras kepala, tapi tetap berjiwa baik. Tidak ada petunjuk tentang pembunuhan anak-anak hilang atau kehilangan identitas. Hubungan Peter dengan mereka justru digambarkan hangat, seperti keluarga besar yang penuh tawa. Misteri tentang asal-usul Peter pun tidak dieksplorasi mendalam. Penonton hanya tahu bahwa ia tinggal di Neverland, bisa terbang berkat Tinkerbell, dan menolak tumbuh dewasa tanpa ada kilasan trauma atau motif kelam yang melatar belakanginya. Film ini menambahkan dimensi baru lewat hubungannya dengan Wendy Darling. Ada nuansa romansa remaja yang tidak begitu ditonjolkan di versi klasik, membuat Peter terlihat lebih emosional dan manusiawi. Ia menunjukkan kecemburuan, ketakutan akan kehilangan, dan perasaan yang bertentangan dengan kebebasan versus kedekatan emosional. Hasilnya, film versi 2003 lebih terasa sebagai petualangan fantasi keluarga dengan sentuhan drama dibandingkan kisah alegoris yang penuh lapisan psikologis dan interpretasi gelap seperti pada karya Barrie dan teori penggemar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa versi klasik Peter Pan memancing interpretasi filosofis tentang kematian, identitas, trauma, dan ketakutan terhadap waktu. Sementara film versi 2003 memilih menghadirkan cerita yang lebih ringan, visual yang memukau, serta konflik emosional yang mudah diikuti penonton, meskipun harus mengorbankan sebagian misteri kelam yang selama ini membuat sosok Peter Pan begitu ambigu dan menarik untuk ditafsirkan. Di balik semua itu, baik versi klasik maupun versi 2003 tetap menyimpan pesan moral yang kuat. Kisah ini mengingatkan bahwa masa kecil adalah waktu yang singkat namun berharga, penuh keajaiban dan imajinasi, tetapi pada akhirnya semua orang harus tumbuh dewasa dan menghadapi kenyataan hidup. Ada pelajaran tentang keberanian melawan Kapten Hook, mengambil keputusan untuk pulang, atau menerima bahwa tidak semua petualangan bisa berlangsung selamanya. Cerita ini juga menyoroti pentingnya kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang. Peter memilih kebebasan abadi tapi kehilangan kehangatan keluarga. Sementara Wendy menerima kenyataan dunia meski harus meninggalkan Neverland. Pada akhirnya, Peter Pan mengajarkan bahwa pertumbuhan, meski kadang menyakitkan, adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!